Kabar menggemparkan datang dari negara tetangga kita. Ex-Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap setibanya di Manila pada Selasa 11 Maret 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Selengkapnya kita bahas. Sebelum masuk ke kabar penangkapan, secara singkat kita bahas sosok Duterte. Ayah dari Wapres Filipina saat ini merupakan nama beken sedekade terakhir, tak cuma bagi negaranya, tapi juga di Asia Tenggara sampai dunia. Semasa memerintah Filipina dari 2016 sampai 2022, pria asal Davao itu syarat kontroversi. Ceplas-ceplos, cenderung penuh kata-kata kasar adalah ciri khas Duterte. Ia pernah menghina paus, diduga pelaku pelecehan, mengaku pernah membunuh orang, sampai gagal membina rumah tangga adalah sebagian kecil dari banyak kontroversi Duterte. Tapi yang paling bikin geger dunia adalah kampanye perang terhadap narkoba. Nah, yang itu membuatnya terpaksa diseret ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda. Perang narkoba ala Duterte benar-benar membuat berbagai organisasi HAM hingga negara-negara barat meradang. Duterte punya cita-cita membersihkan Filipina dari pengaruh buruk narkoba. Namun, cara yang dipakai Duterte luar biasa ekstrim, tembak mati pengedar narkoba. Tembak mati yang dimaksud bukan terkait eksekusi mati lewat peradilan, tapi tembak mati di tempat. Bahkan tak hanya aparat, warga biasa yang melihat adanya aksi peredaran narkoba diberi lampu hijau oleh Duterte untuk menghabisi nyawa. Aksi itu disebut-sebut sama dengan extrajudicial killing. Hasil dari perang narkoba Duterte, menurut data kepolisian Filipina, 6.200 nyawa melayang. Berbeda dari sumber resmi, penghitungan independen mengungkap jumlah korban jiwa di lapangan mencapai 20.000 orang. Nyawa melayang yang estimasinya terlewat besar lantaran yang ditargetkan bukan hanya pengedar narkoba, tapi pengguna pun tak lepas dari sasaran. Tentunya yang dilakukan Duterte menurut banyak pihak masuk kriteria pelanggaran HAM berat. ICC pun melayangkan surat perintah penangkapan Duterte ke pemerintah Filipina. Dari hasil investigasi ICC, Duterte diduga membiayai kelompok pembunuh bayaran demi menghabisi bandar narkoba. Saat mau ditangkap, Duterte tidak takut, tidak menyesal, dan tidak mau minta maaf. Duterte teguh pada pendiriannya bahwa kampanye perang narkoba mencegah Filipina jadi narkostate. Saat ini, Duterte sudah berada di Den Haag. Dia menciptakan sejarah sebagai kepala negara pertama di Asia yang diseret ke meja hijau ICC. Penangkapan Duterte pun membuat rakyat Filipina terbagi dua. Korban kekejaman Duterte berharap mendapat keadilan dari sidang di Den Haag. Bahkan aksi mendukung ditangkapnya Duterte dilakukan oleh warga Filipina yang berada di Den Haag. Sedangkan di tanah airnya, tak sedikit rakyat dan keluarga Duterte geram karena penangkapan itu. Mereka menyebut penangkapan Duterte berarti pemerintah Filipina tunduk terhadap bangsa asing, serta aib bagi sejarah bangsa Filipina. Penangkapan ini bukan sekadar perkara hukum, tapi pertarungan narasi antara keadilan dan kedaulatan. Apakah Duterte terus melawan dan menjadi simbol perlawanan bagi pendukungnya? Simak terus perkembangan isu internasional hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.